Tema berikutnya adalah kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai di situ saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba diulangi lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung pembelaku. Ya, jadi cukup yang nolong Allah, yang bela Allah, yang ngurusi Allah. Kalimat zikir ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in 1400 tahun yang lalu dan diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam wahyunya. Nah, diabadikan oleh Allah di dalam wahyunya, di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita pakai kalimat ini, maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya, insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya, insya Allah pasti beres. Biasanya yang zikir model begini langsung banyak yang nyatet ini. Dan biasanya kalau saya share video model begini banyak yang motong, banyak yang upload, banyak yang share. Kenapa? Karena banyak orang punya masalah nggak beres-beres. Punya hajat nggak kelar-kelar. Punya tujuan nggak tercapai, nggak kegapai. Tapi sebelum mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini, dan kalau udah saya ajarkan itu sudah pasti saya ijazahkan. Jadi nggak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana, diizinkan atau tidak. Kalau Anda melihat tayangan ini, amalkan seperti yang saya ajarkan, berarti sudah mendapat ijazah dari saya, dan saya dapat dari guru-guru saya. Syarat nomor 1 adalah yakin. Mutlak apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul. Yakin terkabul. Jadi jangan lagi kirim pesan WhatsApp ke Habib Novel dengan kalimat, Habib, sudah saya amalkan, tapi kok nggak kabul-kabul ya? Berarti kamu gagal. Gagalnya apa? Mempertanyakan kabul atau tidak kabul, itu berarti ragu. Orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata. Contoh, pegawai negeri yakin tanggal 1 dapat gaji dari pemerintah. Gajinya yakin masuk ke nomor rekeningnya. Begitu ya kalau nggak salah ya. Karena saya kan bukan pegawai negeri. Yang PNS itu kalau gajian cash atau masuk ke rekening. Ada PNS di sini? Ya coba yang PNS, saya butuh informasi yang benar, jangan sampai saya salah. Masuk rekening, tanggal berapa masuk rekeningnya? Tanggal 1. Kalau merah, jadi masuk tanggal berapa? Berikutnya, 2, oke. Intinya di awal bulan, gaji langsung masuk nomor rekening. Karena punya perjanjian dengan negara dan sudah bekerja untuk negara. Negara tidak akan mengingkari janji. Itulah janji negara. Jadi tanggal 1 rekening akan terisi. Kecuali kalau tanggal merah. Pindah hari berikutnya sesuai jam kerja. Mungkin perbankan ya, sistem keuangan nasional. Baiklah. Orang yang yakin, dan kita harus yakin. Orang yang percaya, dan kita harus percaya kepada pemerintah. Ya, kepada pemerintah. Dan menjadi PNS itu tidak pernah melihat yang di depannya ini. Walaupun di depannya nggak ada gaji, dia tahu nanti kalau sudah tanggalnya ya rekening akan terisi, betul? Jadi orang yang yakin akan janji bosnya, dalam kasus PNS bosnya adalah pemerintah. Yakin akan gaji bosnya, maka tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dia bekerja tanpa dapat gaji.
Dia bekerja tanpa dapat gaji. Sebetulnya dapat atau enggak dapat? Dapat. Dapatnya per hari atau enggak per hari? Dapatnya bahkan mungkin per jam. Dapatnya per jam. Hanya saja oleh pemerintah dicairkan tanggal 1. Betul begitu? Yakin tiap hari digaji, yakin awal bulan akan cair, maka PNS tidak pernah bertanya kepada orang lain dan tidak pernah bertanya kepada pemerintah, kenapa ya tanggal 7 kok belum masuk ya, tanggal 8 kok belum masuk ya, kenapa ya tanggal 10 kok belum masuk gaji saya. Ngomong sama temannya seperti itu, temannya nanya balik, lah tanggal 1 kemarin sudah masuk belum? Ya sudah, ini yang saya maksud untuk bulan depan. Kok sampai tanggal 15 belum masuk? Kata temannya, kalau stres pergi ke rumah sakit jiwa. Ya gajimu nanti bulan depan tanggal 1, ya itu akan muncul. Ini baru tanggal 5, baru gajian kamu kemarin. Ini baru tanggal 20. Masih ada mungkin 10 hari atau 11 hari lagi. Jadi ya tenangkan pikirmu, bekerjalah dengan baik. Betul atau betul? Betul atau betul? Baru bekerja dengan pemerintah yang solid, pemerintah yang kuat, pemerintah yang kaya, pemerintah yang bagus, yakin dia kerja nggak mikir hari itu walaupun pulang tangan kosong, besok pulang tangan kosong ya. Dia yakin gajinya sudah ada, disimpan. Betul begitu? Maka kalau minta sama Allah Ta'ala, yakinnya harus lebih dari itu. Walaupun sekarang mati-matian kok kelihatannya kosong, yang kita percaya bukan yang di tangan, yang kita percaya yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah sudah disimpankan dan siap untuk dicairkan, sehingga kita tenang menjalani hidup nyantai, penuh nikmat, ibadahnya kenceng, amalannya tak tergoyahkan, betul-betul dijalani dengan penuh keyakinan. Ini syarat menjalankan zikir dan wirid model apapun. Kalau tidak begini, Anda gagal. Jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Jelas semuanya? Jadi jangan sampai lagi kirim pesan WhatsApp atau nanya langsung ke saya atau Kiai atau Habib yang lain. Yai, saya udah amalkan Ariyah kok nggak hasil ya. Nah, berarti gagal itu. Ya, Yai, saya udah amalkan Munjiah kok nggak hasil ya. Yai, saya udah ziarah kuburnya orang-orang soleh, tawasul orang soleh, kok ya toko saya masih sepi ya. Padahal saya tawasul biar toko saya raris. Yai, kenapa rezeki saya masih seret? Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang yang ragu. Orang yang yakin nggak pernah nanya, amal saja, nyantainya luar biasa. Habib Novel Al-Idrus bulan Syawal yang lalu hutang tanahnya 7,7 miliar, betul? 7,7 miliar dan tanahnya masih berupa pabrik. Ya, berupa apa? Pabrik. Pabriknya dibongkar, dirobohkan. Dibangun jadi asrama santri 4 lantai. Alhamdulillah sampai hari ini hanya kurang 2,9 miliar. Artinya hampir 5 miliar sudah terbayarkan. Dan alhamdulillah Pak Novel tenang-tenang saja, nyantai-nyantai saja. Kenapa? Yakin pasti lunas, insya Allah cepet, gak pakai repot, gak pakai masalah. Yang penting bergerak terus bergerak, terus berusaha, terus berjuang, dan jangan berkeluh kesah kepada siapapun. Jalankan tugasmu, nyantai saja, beres-beres. Asik atau enggak asik? Kalau yang utangnya segitu aja tenang kok. Kalau kamu utang cuma segitu kok pusing. Mesti setan sore hari ini membisikkan kalimat saktinya. Iya Bib, itu kan Habib Novel. Kalau saya siapa? Habib kan temannya banyak. Iya, zikirnya kenceng. Padahal saya nggak sekenceng jenengan. Jenengan kencengnya luar biasa. Karena jenengan kenceng maka saya kendor-kendor saja. Ya kencengnya luar biasa. Nggak seperti Habib Novel, temannya banyak bla 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 bla. Itu semua syaitan. Itu setan. Jangan bersandar pada teman. Saya pun nggak pernah, insya Allah nggak mau
Ya, jangan sampai kebisikan setan bersandar pada teman, bersandar pada simpanan, bersandar pada tabungan, bersandar pada makhluk itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kita harus bersandar pada Allah Ta'ala. Maka diawali dengan la haula wala quwata illa billah. Tiap hari minum vitamin itu 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau punya hajat, lanjut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku enggak mau bersandar bergantung pada gajian, pada perencanaan, pada keahlian, pada kendaraan, pada kemampuan, pada simpanan harta, tabungan, pada kawan-kawan, pada aset. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Yang lain tidak aku anggap. Meskipun semuanya dihargai, teman ya dihargai, kawan baik dihargai, tapi nggak ada yang dijadikan sandaran dalam hati. Sandarannya hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 173. Ayat 173. Di situ diceritakan, alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran ayat 173. Kalau dibaca terjemahannya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kisah ayat 173 Al-Imran tuh, sahabat lagi naik kendaraan, terus dikasih tahu ada orang-orang kafir akan nyerang, kendaraannya lebih hebat, persenjataannya lebih hebat, jumlahnya lebih banyak. Katanya, takutlah kepada mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, naiklah kendaraan ini sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tafsir diceritakan, sahabat nunggang kendaraan, yang nunggang kendaraan, jalan kaki, yang jalan kaki, semuanya berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan ya, pasukan jalan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai menancap ke dalam hati, betul, ngakar benar, hasbunallah wa ni'mal wakil.